baik ya. Jadi terkait dengan tugas pokok Bea Cukai. Jadi di Palembang ini kan memang tidak hanya dari segi pelayanan ekspor impor saja, tapi salah satunya fungsinya juga di fungsi Bea Cukai untuk masalah pengawasan barang-barang ilegal, penyelundupan dan sebagainya. Jadi memang kita ketahui bahwa kegiatan pengawasan ini memang banyak di sini ya. Jadi ada yang sifatnya di pelabuhan penumpukan kontainer, yang kemudian dari jalur laut, pantai timur, sungai dan sebagainya itu di jalur darat pun ada, jadi pengawasan terkait dengan pengawasan barang-barang rokok ilegal seperti itu contohnya ya. Dan sebenarnya karena pandemi ini salah satu wilayah pengawasan kita itu memang ada satu yang tidak berfungsi, yaitu di masalah di bandara internasional, karena memang sejak pandemi penerbangan internasional stop ya. Dari situ memang kita kegiatan pengawasan tidak ada. Tapi ada satu juga yang perlu kita awasin, yaitu pemeriksaan barang-barang yang masuk melalui barang kiriman pos ya. Dari situ kan memang ada beberapa barang kiriman pos yang masuk yang kita awasin di kantor pos lalu bea cukai. Jadi kalau kantor pos, barang-barang kiriman dari pos itu memang masih dominasi itu dari barang-barang yang berasal dari Tiongkok ya. Dari Tiongkok itu barang-barang seperti perhiasan imitasi, kemudian barang-barang dari ada pakaian, kaos dan sebagainya. Kalau dari Korea itu ada malah justru yang ngetren ini CD K-pop itu ya. CD K-pop itu yang banyak seperti itu. Dan juga mungkin dari yang lain-lainnya memang barang-barang yang rata-rata barang-barang personal effect ya. Personal effect itu maksudnya barang-barang untuk keperluan pribadi seperti itu. Jadi kalau untuk yang barang-barang kiriman pos itu memang sebenarnya jumlah pengirimannya sejak pandemi ini menurun ya. Jadi jumlah itu sejak kita kalau bandingkan dari tahun sebelumnya, dari Oktober, November, Desember, jadi mulai sejak Februari, Maret itu memang turun. Itu penurunnya bisa sekitar 30-40%-nya sendiri ya. Dari penurunan barang-barang kiriman yang datang ke Palembang ini udah banyak menurun. Tapi kalau untuk yang barang-barang yang sering masih yang lartas ya, larangan pembatasannya masih ini ada beberapa juga ya. Kadang masih itu barang-barang sifatnya misalnya seperti ada yang sex toys, ada juga barang-barang yang perlu perizinan, ada mungkin makanan ataupun juga yang sifatnya larangan, yang obat-obatan yang belum ada izinnya. Jadi kadang kan itu masih kita tegah, masih ada. Tapi jumlahnya cenderung menurun. Ya, jadi memang pada masyarakat terkait dengan yang sering menggunakan jasa online, ya, khususnya barang-barang kirimannya dari luar negeri itu, ya kita harus aware, harus hati-hati dari mana barangnya seperti itu. Yang kita teliti juga dari kualitas barangnya, karena memang kadang ini kita harus jaga ya. Jaga itu dalam artian memang masalah pandemi, masalah COVID ini kan bisa pembawa barangnya seperti apa, itu harus kita hati-hati seperti itu. Memang ada beberapa juga yang pengguna jasa yang itu kan karena ini di reject, di retur itu, karena dia nggak mau terima barang itu, kadang dikembalikan ke asalnya seperti itu. Tapi hati-hati seperti itu. Yang kedua sebenarnya yang perlu kita sampaikan di sini, hati-hati dengan penipuan ya, penipuan yang mengataskan bea cukai, penipuan yang mengataskan barang kiriman. Jadi misalnya kalian dapat email atau WA atau SMS dari yang tidak dikenal, mendapatkan hadiah dan sebagainya dari barang-barang sitaan bea cukai, itu tolong kita konfirmasi ke kita, ke bea cukai, apakah itu benar dan sebagainya. Kita harus teliti seperti itu ya. Itu karena kondisi pandemi, apalagi pandemi ini marak seperti itu, penipuan mengatasnamakan bea cukai karena lelang, karena barang kiriman dapat hadiah, karena sitaan seperti itu. Jadi harus hati-hati dan tolong untuk konfirmasi ke bea cukai Palembang. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.